wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang hari yang berbahagia ini, di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu siang yang berbahagia ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan iman yang baik kepada kita, sehingga di siang hari ini kita mampu berjalan, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang dicintai Allah di permukaan bumi ini, di mana tempat ini dibangun karena kecintaan. Untuk apa kita datang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Untuk menghambakan diri bahwa kita adalah hamba Allah yang mendapat rezeki dari Allah, hidup di buminya Allah, dan wajib bersyukur kepada Allah, beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dalam sebuah hadis mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin sahadatin. Islam didirikan atas 5 perkara bersahadat. Yang pertama, la ilaha illallah, pengakuan diri kita bahwa kita tidak ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita mohon pertolongan, Allah segalanya kita adukan kepada Allah. Segala sesuatu, kecintaan, segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Bersahadat yang betul sebagaimana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu telah mengamalkan agama ini di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar agama melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengamalkan agama dengan keyakinan yang sempurna, karena ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mereka, dibimbing langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada kesalahan dalam ibadah mereka ditegur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dari 1441 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar hari ini banyak iman-iman manusia melenceng, hadirmati Allah Subhanahu wa taala. Para mubalik datang, apa kerja mereka? Mengingatkan kepada manusia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ini seluruhnya jangan sampai imannya melenceng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadat yang sempurna, syahadatil la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersahadat dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku dengan diri pribadi, menyadari dengan kesadaran yang sempurna bahwa cara-cara yang harus kita ikuti adalah cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersahadat, kemudian pengakuan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apa yang diperintahkan, waqimus shalah, mendirikan salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa solat ini derajatnya setelah pengakuan kita kepada meyakinkan bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, kemudian kita mendirikan solat. Mengapa tidak yang ketiga? Mengapa harus yang kedua? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, hadirin yang dirahmati Allah jemaah Jumat. Perbuatan yang mungkar ini yang kita yang melakukannya, hadirin mati Allah. Kita yang melaksanakan setiap hari kemungkaran, bukan orang lain, diri kita pribadi. Sehingga disuruh alim ulama perbarui solat kalian. Baguskan solat kalian, baguskan bacaan solat kalian, baguskan wudhu kalian. Agar apa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Agar kemungkaran yang kita buat oleh diri kita ini diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan amal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari, setiap hari kita lakukan kebaikan-kebaikan, maka setiap hari, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala? Mengapa begitu kerasnya perkara solat sampai turun ayat apabila kamu mengalami suatu kesusahan, maka wasta'inu bisobri wassolat, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kita sudah buat solat, tetapi hadirin yang dirahmati Allah tidak sabar. Baru kita buat 2 rakaat sudah mengatakan doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat Al-Qur'an mengatakan wasta'inu bisobri wassolat, dan carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah bosan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini sifat manusia, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mudah bosan. Sehingga ada tugas Allah berikan kepada kita semuanya. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Demi masa. Masa dibagi 3, masa yang lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa yang lalu kita enggak akan kembali ke masa yang lalu, hadirin yang mulia. Yang sudah berlalu masa yang lalu, ketinggalan amal yang kita lakukan di masa yang lalu membuat kita beristighfar kepada Allah. Untuk masa sekarang kita perbanyak amal kita, karena kita akan mendatangi masa yang akan datang. Apa masa yang akan datang, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala? Masa yang akan datang adalah kematian ketika kita tinggalkan dunia ini. Masa pertama kita tinggalkan dunia ini. Masa yang akan datang yang pertama kita datangi adalah masa ketika kita tinggalkan dunia ini. Dan itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pasti. Seluruhnya ini kita pasti akan tinggalkan dunia ini. Suka enggak suka, senang enggak senang, pasti yang kaya, yang miskin, yang jompo, yang sehat, yang sakit, seluruhnya apabila sudah datang panggilan Allah, tidak dikurangi 1 detik dan tidak ditambahi 1 detik, seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadirin yang akan kita bawa menghadap Allah? Masa sekarang, ketika kita hidup di atas dunia ini, disinilah kita perbanyak amal kita. Mengapa demikian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mengharapkan nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita ini tidak ada yang siap diajab oleh Allah, jangankan di akhirat. Di dunia saja kita tak siap, hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala.
Enggak siap kita Bapak yang mulia menerima ajab Allah di atas dunia, jangankan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan apinya neraka 69 kali lagi dari api dunia. Andaikan penduduk neraka dikeluarkan, diambil, dimasukkan ke kawah Gunung Merapi apinya api dunia, hadirin mati Allah Subhanahu, maka masuk dia ke dalam, tidur dia ngorok Bapak yang mulia di dalam kawah Gunung Merapi yang lahar yang begitu panas. Mengapa api dunia, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, 69 kali lagi di akhirat api. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita berharap kepada Allah di atas dunia ini lah kita mengharap daripada Allah, ampunan daripada Allah agar diselamatkan nanti. Ketika kita tinggalkan dunia ini, selamat dari azab kubur, selamat di sirat, selamat di mizan, sehingga kita hadir mati Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman harus percaya, hadir yang mati Allah, dengan perkara yang gaib. Kubur itu gaib, surga dan neraka gaib, tidak nampak. Kita sekarang yang hidup ini percaya dengan yang nampak. Kerja satu hari nanti dapat 125.000. Kerja bangunan aku jadi kuli bangunan, kuli kasar nanti bergaji sore 90.000. Yakin dengan yang nampak, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak yakin. Seorang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali ketika pagi, maka diberikan Allah ganjaran 124.000 kebaikan. Enggak yakin karena enggak nampak. Mengapa dikatakan ya enggak yakin, hari ini yang mulia? Enggak buat. Enggak kita buat. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 rakaat saja ganjaran daripada nilai amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada tempatnya di atas dunia ini, hadirin mati Allah. Rakaatil fajr, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Mau dibuat kemana Bapak yang mulia? Kalau diwujudkan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, 2 rakaat saja solat sunat sebelum subuh mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Enggak ada Pak punya kawan kita dunia ini, hanya kita saya enggak muat, hadirin mati Allah Subhanahu. Itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya Pak, orang Islam ini semua yang jaga sholat subuh berjamaah, sungguhnya dia adalah orang kaya, walaupun kamu lihat dia miskin hidupnya di dunia. Sungguhnya dia kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? 2 rakaat dia selalu buat sebelum subuh, hadirin mati Allah Subhanahu. Orang yang selalu bangun malam sungguhnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sepele kita Pak, perkara sholat ini sepele. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung dari tombak seluruh amal manusia nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Apabila baik salat seorang hamba, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Ikut Bapak yang mulia amal-amalnya, sedekahnya ikut, puasanya ikut, silaturahimnya ikut, dakwah ikut semua. Tetapi apabila cacat solatnya Bapak yang mulia, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka dia harus dicuci Bapak yang mulia. Di mana dicuci? Bukan di mesin cuci Bapak yang mulia, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti selamatkan kita seluruhnya dari azabnya Allah dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Gak terkecuali Bapak yang mulia, seluruhnya kita yang hadir ini berada ke dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa orang yang beriman dan beramal soleh? Bapak yang mulia, kita tarik diri kita, apakah kita sudah orang yang beriman dan beramal soleh? Kita tarik diri kita ketika kita sendirian, apakah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah-fitnah bermunculan Bapak yang mulia. Anak, istri, jiran, tetangga, semuanya
membuat fitnah apabila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita merasa rugi apabila kita tidak illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh. Apa itu amal soleh Bapak yang mulia? Salat, zikir, baca Quran. Amal soleh Bapak yang mulia, itu untuk diri kita Bapak yang mulia, untuk Allah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kewajiban kita beriman dan beramal soleh, itulah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan beramal soleh, itu kewajiban kita hidup di atas dunia ini, hadirin mati Allah. Tapi kewajiban yang paling besar hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sering tidak kita perhatikan. Wa tawasau bil haq. Seorang ayah lupa mengajari istrinya, lupa mengajari anaknya akan agama, maka dia dalam kerugian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerugian. Karena yang mengatakan siapa? Ayat Al-Qur'an, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Orang yang buat dakwah pun dalam kerugian semuanya. Mengapa sudah buat dakwah masih dalam rugi? Sudah ngajak orang untuk sholat, ngajak anak istri menutup aurat, mengerjakan ibadah dengan sempurna, ikut cara baginda Nabi SAW. Kok masih rugi? Ayatnya masih bersambung hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sabar hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buat dakwah, mengajari anak istri kita bukan 1 hari 2 hari, mengajak orang kampung kita agar taat kepada Allah bukan 1 hari 2 hari. Tetapi hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, buatlah dengan ikhlas dan istiqomah. Wa tawasau bis sabr. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, mengajak seluruh ahli keluarga kita agar selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa selalu diingatkan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala oleh khatib melalui mimbar hadirin mati Allah? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an ini terus dibaca sampai kita tinggalkan dunia. Al-Quran ini ayatnya tetap abadi, dan patokan yang diarahkan oleh ulama adalah abadi, abadan. Jadi buat dakwah sampai kita mati, mengajari anak istri kita sampai kita tiada lagi hadirin mati Allah. Istiqomah dan sabar. Mudah-mudahan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat bagi kita seluruhnya, khususnya diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati bima fihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Thank you.